Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Julfia dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menceritakan kembali secara singkat novel yang saya baca dengan judul Marian, karya Risa Saraswati. Marian Charlotte van den Bergh atau lebih dikenal dengan Anne adalah seorang anak keturunan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda. Ia tinggal bersama ayahnya, Anton van den Bergh, seorang pemilik kebun yang kaya dan disegani pada masa itu. Anton van den Bergh ini adalah seorang laki-laki tua yang sebenarnya lebih cocok menjadi kakek daripada ayah Marian. Ia bersikap dingin dan tak pernah ramah pada orang di sekitarnya, tak terkecuali kepada Marian selaku putrinya. Marian terkenal karena kenakalannya. Berbeda dengan anak-anak yang lain, Marian ini memilih untuk menjadi anak yang tidak baik. Bahkan tak segan dia membentak para pekerja yang bekerja di rumah keluarganya tersebut. Hanya satu yang dia takuti, ayahnya. Marian tak punya sosok yang bisa dijadikannya untuk bersikap, karena konon pada saat Marian masih bayi, ibunya pergi meninggalkan dia dan ayahnya. Penyebabnya karena sang ibu jatuh cinta pada laki-laki lain berkebangsaan Jerman. Hal ini membuat Anton van den Bergh kecewa dan merasa dihianati, dan akhirnya Tuan Anton atau Anton van den Bergh ini meninggalkan Nederland dan memutuskan untuk hidup dan tinggal di Hindia Belanda di Indonesia. Di Hindia Belanda, Anton van den Bergh memiliki seorang pegawai bernama Brata. Brata ini seorang centeng di keluarga van den Bergh sekaligus orang kepercayaan Anton van den Bergh. Brata memiliki seorang anak perempuan bernama Saeni. Saeni ini menjadi pengasuh Marian. Brata dan Saeni merupakan jembatan penghubung antara Anton van den Bergh dan Marian. Karena tidak seperti ayah kebanyakan, Anton van den Bergh ini sangat cuek terhadap Marian. Ia tidak pernah terlihat mengobrol atau mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Marian. Jadi ketika ada sesuatu hal yang Tuan Anton ingin sampaikan pada Marian, Tuan Anton akan terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut pada Saeni, hingga akhirnya Saeni yang menyampaikan pada Marian. Pada suatu hari di sekolah, Marian mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat sebuah karangan dengan bertema atau tentang sosok seorang ibu. Sedangkan dari kecil, Marian tidak pernah mendapat kasih sayang dari sosok ibu, bahkan melihat pun belum pernah gitu, karena waktu itu masih kecil banget. Nah, habis pulang sekolah, Marian langsung berlari dan berteriak marah pada Brata. Brata, tolong bilang pada papa, aku mau ke Nederland, aku mau mama, aku mau jumpa dengan mama. Setelah berbicara seperti itu, Marian langsung berlari entah kemana meninggalkan Brata. Lalu datanglah Saeni kepada Brata. Brata lantas bertanya pada Saeni, kenapa dengan anak itu? Kok dia bisa berbicara bahwa ibunya ada di Nederland gitu. Saeni kebingungan, tapi Saeni tahu kalau Marian punya tugas untuk membuat sebuah karangan tentang sosok ibu. Terus Saeni bilang ke Brata, oh mungkin anak itu cuma menebak-nebak saja, toh ibunya kan ada di Jerman, bukan di Nederland. Nah, ternyata obrolan Saeni dan Brata ini terdengar oleh Marian. Dari kejauhan terdengar sebuah jeritan dari anak kecil yang tidak lain adalah jeritan Marian yang merasa kecewa pada Brata dan Saeni. Oh, kalian tahu tentang mamaku? Kalian
Kenapa tidak memberitahu aku? Kalian sama jahatnya seperti papa. Setelah kejadian itu, Marian mengurung diri di kamar. Dia tak mau makan, bahkan dia tak mau pergi ke sekolah. Hal ini membuat Brata dan Saeni cemas. Tapi untuk kasih tahu ke Tuan Anton, itu mereka sangat takut karena ditakutkan Tuan Anton akan marah. Karena mereka sangat cemas terhadap Marian, akhirnya mereka memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Anton. Dan benar saja, Tuan Anton marah terhadap mereka berdua. Karena kok bisa sih pegawainya seceroboh ini membicarakan hal seperti itu di depan Marian. Lalu Tuan Anton mendatangi kamar Marian dan terjadilah pertengkaran hebat antara ayah dan anaknya, antara Tuan Anton dan Marian. Brata dan Saeni ini hanya menunggu di depan pintu kamar Marian. Hal ini terjadi pada malam hari karena mereka masih terus bertengkar. Akhirnya Saeni dan Brata ini ketiduran di depan kamar Marian. Keesokan harinya, masih pagi, Marian membangunkan Brata gitu. Marian ingin diantarkan sekolah oleh Brata. Brata yang baru bangun kebingungan. Kok bisa anak ini mau pergi ke sekolah dengan wajah yang lebih ceria daripada hari-hari kemarin? Padahal semalam kan dia bertengkar dengan ayahnya. Tak lama kemudian, Brata mengantarkan Marian ke sekolah. Dan ternyata Anton van Leeuwenhoek ini menjanjikan sebuah harapan pada Marian. Jika dia bersekolah dengan baik, maka dia akan diajak untuk ke Nederland. Karena ke Nederland ini adalah sebuah cita-cita Marian dari kecil gitu. Sedangkan di sekolah Marian bersikap kurang baik. Bahkan saat hari pertama sekolah, Marian membuat masalah dengan menjambak rambut temannya, sehingga Anton van Leeuwenhoek ini disuruh untuk datang ke sekolah. Setelah kejadian itu, mulailah terdengar desas-desus kedatangan Jepang gitu. Bahkan Jepang ini sudah mengibarkan bendera perang terhadap Belanda. Mau tidak mau, Anton van Leeuwenhoek ini harus segera pergi meninggalkan Hindia Belanda atau Indonesia. Lalu Tuan Anton ini langsung berbicara kepada Marian. Kemasi semua barang yang kamu anggap penting, kita akan pergi ke Nederland sekarang. Marian yang merasa senang, dia langsung berlari ke kamarnya. Dia membawa barang-barang yang dia tidak tahu itu penting atau tidak yang penting. Dia membawa barang dan pergi ke Nederland gitu. Nah, sebelum ke Nederland, mereka akan pergi ke pelabuhan dulu kan, karena waktu itu belum ada pesawat, jadi mereka harus naik kapal. Mereka pergi ke pelabuhan dengan menumpangi sebuah mobil yang disetiri oleh Brata. Jadi Brata yang nyupir, Anton van Leeuwenhoek sama Marian ini di belakang, duduk di belakang gitu. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi ini dikepung oleh beberapa tentara Jepang gitu. Di sana Marian udah ketakutan, dan ada satu kalimat yang Marian selalu ucapin di perjalanan itu, Tuhan, aku tidak mau mati hari ini. Marian karena saking takutnya dia selalu bilang itu di mobil. Tuan Anton ini kasih aba-aba ke Brata untuk, kalau kamu dengar aba-aba saya, tancap gas dan melaju dengan cepat gitu. Brata mengiyakan aba-aba tersebut. Brata tancap gas. Entah ada berapa orang tentara Jepang yang terlindas mati, tewas karena tertabrak oleh mobil yang mereka tumpangi. Nah, belum sampai di pelabuhan, Brata bilang lagi nih ke Tuan Anton,
apa benar kita mau ke pelabuhan, karena ditakutkan akan banyak tentara Jepang yang menghadang di sana gitu. Terus Tuan Anton bilang, iya, kita ke pelabuhan, saya harus segera pergi dari sini gitu. Tapi ternyata belum sampai ke pelabuhan, ada sebuah tembakan yang entah dari arah mana menuju ke Brata gitu, mengarah ke Brata dan menewaskan Brata pada saat itu juga. Sekarang di mobil ini kan si supirnya udah tewas, udah mati gitu. Tinggal ada Tuan Anton sama Marian di belakang. Tuan Anton di sana hanya bisa meluk Marian dengan kuat dan bilang ke Marian kalau aku menyayangimu, Marian gitu. Itu adalah sebuah kata-kata yang baru Tuan Anton ucapkan pada anaknya gitu. Terus Marian kaget dan Marian menatap haru wajah Tuan Anton. Marian melihat setiap kerutan-kerutan di wajah papanya itu. Tapi belum sempat Marian mengungkapkan hal sama yang diungkapkan oleh Tuan Anton, mobil yang mereka tumpangi ini jatuh ke dasar jurang, menimbulkan suara yang begitu keras dan menewaskan 2 nyawa di mobil tersebut selamanya. Oke, jadi sekian cerita singkat dari novel Marian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.